Hai teman-teman, Andi di sini. Jadi video kali ini Andi akan mencoba ya kita mengulik atau membahas tentang Bitcoin transaction fees, tapi utamanya adalah simulasi attack dari networknya Bitcoin gitu ya. Jadi video ini tuh membahas sebenarnya fundamental si Bitcoin gitu. Jika attack-nya A, kondisinya seperti apa? Jika attack-nya seperti B, kondisinya akan seperti apa? Kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi dan sejenisnya gitu ya. Dan kemudian kita akan melihat beberapa hal seperti yang sering ditanyakan teman-teman gitu ya. Kalau Bitcoin sudah selesai di mining, apa yang akan terjadi segala macam. Oke, kita akan masuk ke Bitcoin Transaction Fees yang ditulis ya oleh Joe Byrne, Head Analyst dari Blockware Solutions, dan Pierre Rochard, Vice President dari Research of Riot gitu ya. Jadi the future economics of Bitcoin settlement finality gitu. Kalau di akhirnya ya menjadi store of value atau medium of exchange, apa yang akan terjadi? Kita lihat gitu ya. Jadi aku akan masuk ke congestion and scaling ya. Jadi kita akan melihat bagaimana ya Bitcoin itu kalau misalkan dibandingkan dengan global population sekarang, yang mana sekarang entitas yang ada di dalam Bitcoin yang dianggap sebagai store of value itu hanya tercatat 32 juta entity saja gitu ya. Dan memang kalau hanya SOV atau store of value itu hanya membuat Bitcoin itu growth ya, range-nya itu hanya mencapai, kalau dikalikan dengan harga sekarang 218 kali lipat ya sekitar 5 juta US dollar gitu ya. Jadi satu biji Bitcoin itu menjadi 5 juta US dollar dengan seiring pertumbuhannya Bitcoin gitu ya. Pada saat itu terjadi mungkin saya sudah nggak ada gitu ya. Atau mungkin saya sudah kakek-kakek gitu. Kalau masih beruntung bisa melihat. Nah, jika kita bandingkan dengan 7 billion manusia yang ada di bumi gitu. Jika gitu ya, ini kan store of value ya teman-teman. Jadi kalau misalkan menjadi medium of exchange itu malahan menaik menjadi 79.000 kali lipat. Ya, mana setiap orang akan memakai Bitcoin untuk transaksi gitu ya. Scaling solutions third layer adoptionnya seperti Lightning, ya, Lightning Networks dan segala macam. Dan kalau finality dari si miner ya, mereka bagaimana akan secure network kita gitu ya. Mereka tuh sudah lebih dari cukup hanya dengan memakan fee transaksi antar kita yang kirim-kirim Bitcoin selalu ada fee-nya, dan itu hanya beberapa satoshi gitu. Tapi kalau misalkan beberapa satoshi itu dikalikan dengan beberapa puluh juta US dollar atau 5 juta US dollar itu tentu lebih dari cukup untuk menjalankan dan mengoperasikan network daripada si Bitcoin ya, dari mining gitu ya. Jadi itu adalah salah satu yang sering ditanyakan oleh teman-teman gitu. Jadi memang ini adalah Bitcoin itu memang sudah ada equilibriumnya gitu ya. Udah ada saling kuncinya gitulah. Jadi kalau misalkan kalau skenario A dia akan skenario B dan segala macam gitu. Karena Bitcoin itu sudah growth saking besarnya dan udah nggak bisa dihabisin gitu. Seperti cancer gitu. Jadi kalau cancer itu ya masih stadium awal lu bisa gitu pergi ke kemoterapi gitu, udah bisa selesai lu terapi atau makan-makan herbal segala macam. Tapi kalau misalkan udah final stage ya seperti stadium 4 segala macam, kadang kala tuh ya menunggu aja gitu, udah nggak bisa dihilangkan gitu seperti Bitcoin gitu ya. Nah, tentu kita tidak hanya membicarakan dari sisi harga ya teman-teman. Jadi ini memang ada dijelasin juga ya bagaimana nantinya ya plot-plot yang akan dipakai untuk em, mencoba memetakan ya bagaimana kondisinya jika diserang si Bitcoin gitu. Nah, makanya yang kalimat-kalimat paling penting ya, Bitcoin security konsensus, aturan konsensus ya, itu didefine oleh private key storage dan nodes ya. Jadi bukan miner gitu ya. Jadi maksudnya itu miners tidak bisa force ya yang menjalani nodes untuk mengaccept lebih dari 20 juta satu Bitcoin gitu ya. Dan not cost constraints like the block size limit ya. Block size itu tidak akan pernah di raise ya seperti di Bitcoin Cash atau Bitcoin Satoshi Vision segala macam, fake Bitcoin ya, fork dari Bitcoin. Nah, makanya kita tuh selalu reliable dan firm di dalam aturan konsensus dan block size-nya gitu. Nah, makanya itu Bitcoin Core Consensus Rules can be immutable and enforced by individual user gitu ya. Bukan dikuasai oleh perusahaan besar,
exchanger, miner, developer, atau pemerintahan gitu. Nggak bisa gitu ya. Makanya waktu itu penentuannya block size war itu di 2015 dan 2017 gitu. Oke. Nah, ini tuh udah di set dari hari pertama di mana Satoshi Nakamoto mendeploy project si Bitcoin ini. Makanya makanya tuh si size-nya kecil juga biar full node-nya itu low cost ya. Jadi nggak mahal. Lu nggak butuh super komputer untuk menjalani nodes. Lu nggak butuh yang namanya laptop gaming ya. Kelas-kelas yang udah high class begitu nggak usah. Lu tinggal beli alat-alat yang sangat-sangat affordable kayak $200 gitu. Lu udah bisa dapat Raspberry Pi 4 dan segala macam gitu. Nah itu kalian bisa cek di YouTube di Bulek atau Bitcoin Sessions itu lengkap cara jalanin nodes dan hardware-hardwarenya gitu ya teman-teman. Kemudian jika masuk ke skenario unreliable miners gitu ya. Maksudnya unreliable itu kayak gimana gitu ya. Unreliable itu orang-orang yang tidak bisa kita trust gitu. Jadi kita melihat sisi jika ada orang memang udah ngeplot untuk hack atau mengintercept atau mengganggu networknya si Bitcoin supaya mengganggu psikologi dari market yaitu menghancurkan trust dari seluruh market yang ada atau manusia yang percaya kepada Bitcoin bilang bahwa Bitcoin itu masih bisa double spending atau 51% attack atau di reverse transactionnya atau fake block atau empty block dan segala macam gitu. Oke. Nah, kita masuk ke tiga ya. Tiga attack ya. Tiga attack yang akan disimulasikan ya dari paper ini gitu. Jadi di atas ditulis the cost of accumulating hash rate for attack, like building hosting facilities, manufacturing ASICs, ya, or purchasing electricity are not relevant for attackers who have the power to seize these assets or hijack them with cyber attack. Of course, miners have an incentive to protect themselves against these uncertainties, but they are fundamentally unquantifiable contingencies. Ya, jadi maksudnya adalah paradoks itu. Paradoks itu kayak lu spend a lot of money tapi for nothing gitu. Lu mau intercept si Bitcoin Networks itu kalau saya nggak salah kemarin baca itu sekitar kalau dirupiahkan hampir 800 triliun gitu ya untuk intercept ya seperti double spend their own coins ya itu economic attack, kemudian allow nobody to transact by mining empty blocks gitu, kemudian deep reorganize gitu ya. Nah, itu sekitar 800 triliun yang mana juga hanya bertahan mungkin kurang dari 1 menit dan mana sudah langsung disecure lagi dari network si Bitcoin secara global oleh para miner gitu ya. Jadi itu pointless bagi kita sebagai manusia yang masih punya akal sehat gitu ya. Itu spending satu listrik di Indonesia gitu ya atau satu listrik di India ya selama setahun hanya untuk mengintercept network Bitcoin yang mana tidak bisa bertahan lebih dari 1 menit dan menghabiskan anggaran hampir 800 triliun sekarang gitu. Padahal ini lagi bear market gitu. Apalagi bull market gitu. The attacker will spend the Bitcoin to receive receiver address. At the same time, begin mining chain with the original transaction sent back to themselves. The receiver initially sees the transaction form confirm until the attacker later release the longer chain without the original transactions. The receiver no longer has the Bitcoin and the attacker keeps the original Bitcoin gitu ya. Nah, ini economic attack yang maksudnya dilandaskan dengan ekonomi demand gitu. Jadi dia pura-pura bayar lo pakai 1 BTC, ya kan kelihatan seperti udah dikirim segala macam transaksinya, tapi dia bisa gitu ya memanipulasi atau menciptakan fake confirmation atau fake chain atau fake block untuk melihat yang isinya kosong gitu. Jadi yang mana sebenarnya transaksinya ya balik ke dia gitu. Jadi dia nggak bayar sebenarnya gitu ya. Correct me if I'm wrong ya teman-teman. Jadi Coinstock ini cuman pengen sharing dan I'm not the one that knows everything gitu ya. Jadi bisa teman-teman juga bantu tulis di kolom komentar gitu. Kalau yang teknis banget karena ini mungkin agak teknis gitu ya. Jadi Clipstock ini memang the power, my power is not in the teknik gitu ya. Jadi saya nggak di teknisnya Bitcoin gitu. Kalau saya sih memandang ini banyak sisi dari sisi ekonomis dan financial. Oke, tapi saya akan terus mencoba memberikan hal-hal seperti ini ke teman-teman dan saya juga pengen belajar gitu. Karena menurut saya pointless kalau kita di Bitcoin kita nggak ngerti teknis, nggak ngerti politis, nggak ngerti sosial, ideologi gitu.
tapi hanya pengen sisi financial cuan-cuan-cuan gitu, ya lu trading aja gitu, nggak perlu tahu ini gitu ya. Tapi karena kita mau bikin ini menjadi salah satu aset pegangan kita untuk di masa depan, ya ini adalah sebuah kewajiban untuk semua orang, harus wajib belajar, kudu tahu gitu. Lu kudu tahu ini apaan gitu. Jangan sampai lu beli kagak tahu ini apa gitu. Jadi yang kedua, allow nobody to transact by mining empty blocks. Jadi empty blocks ya. Ya, since the attacker would have lebih dari 50% of all hash power, ya, honest miner will never be able to mine a block. Jadi nggak bisa, dan itu dikuasai oleh sekelompok orang gitu ya. Yang the moment the attacker stop burning resources, honest miner can continue operating normally ya. Jadi ini pointless kalau menguasai 51% daripada hash power, yang mana ya tadi seperti saya jelasin di awal gitu. Lu akan habis segitu banyak duit dan waktu dan listrik resources yang ada hanya untuk hal-hal seperti itu yang less than 1 minute. Itu nggak masuk akal sih gitu. Itu kayak kalau lu lakukan pun ya nggak tahu lu mau ngapain gitu, dan lu siapa gitu. Terus yang ketiga, deeply organized ya, non economy attack juga. The attacker will silently begin mining a chain of empty blocks. The attacker will wait for a large number of blocks to be mined and later broadcast the empty longer chain of blocks, removing transactions that user thought previously confirmed again. This is not economy attack because the attacker will burn resources for nothing in return. Ya, lagi-lagi ya. Lagi-lagi selalu mereka nggak bisa diuntungkan secara sisi ekonomi gitu. Nah, zaman sekarang kalau misalkan lu nggak diuntungkan dari sisi ekonomi itu kayaknya agak susah dijalankan oleh sekelompok orang ya. Mode elit global sekalipun, karena elit global itu berdiri ya karena mutual simbiosis mutualisme, itu cuan gitu. Kalau nggak ada cuan, ya berapa gitu. Oke. Nah, ini adalah transaction fees ya. Jadi kalau misalkan kita lagi uh, pending transaction fees in Bitcoin gitu, ini orang mau murah-murah aja gitu. Jadi banyak yang pending gitu. Kemudian kalau misalkan biasa eh, itu kalau lagi naik itu kita punya market biasanya akan mahal juga. Jadi si Bitcoin fees juga kan mahal gitu. Jadi di sini juga ya sistem ini anti fragile dan bla 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 itu di sini ya. Kemudian ada side price for parent RBF replaced by fee. Ya, dia jelasin bagaimana teman-teman habis ini bisa baca. Nanti saya put link URL-nya di bawah gitu ya, di bawah video ini. Jadi teman-teman bisa lebih dalam ya, digging lebih dalam dari PDF ini gitu, membaca gitu. Karena saya hanya menarasikan poin-poin yang bisa saya tangkap gitu ya. Karena ada beberapa juga hal-hal teknis yang saya masih perlu pelajari lagi gitu. Oke. Nah, ini sudah terjadi ya previous 51% attack Bitcoin Gold dan Bitcoin Satoshi Vision. Mereka lakukan ini kemudian dia short di market, di futures market, dia short dia 51% attack, sentimen drop gitu ya. Kemudian harga jeblok gitu ya. Tapi kenyataannya tidak langsung jeblok juga gitu. Makanya itu semakin pointless bagi orang yang mau menyebarkan food gitu ya, atau fear, uncertainty, and disappointment itu ya, FUD itu. Orang kalau mau sebarin itu, ya kan dia harapnya kita pada for sale dulu, for sale dia kan nge-short, jadi Bitcoinnya dia bisa short Bitcoin dapat lebih banyak Bitcoin, atau short secara fiat money sehingga bisa cuan gitu ya. Nah, ini ya, Bitcoin disrupting the largest government in unpopular way. Tidak kok gitu. Government have no interest in burning resources to destroy Bitcoin. Kalau tidak ya dia tidak akan destroy Bitcoin. Kalau iya, ya Bitcoin is worth 100 trillion US dollar. Ini attacker is met with trillion with market based counter attack gitu. Jadi sekarang paradoks dari pemerintah terhadap Bitcoin itu udah buat sikap simalakama gitu ya. Waktu kecil nggak diurus, waktu udah sangat besar nggak bisa diintercept lagi, mereka kelimpungan gitu. Nah, makanya mereka akan datang dari sisi regulasi ya. Jadi bukan teknis lagi teman-teman. Jadi you have no worries about teknik di Bitcoin gitu ya. Nah, ini adalah cara-cara ya bagaimana cuan dengan 51% attack ya. Sell BTC for BT, sell BTH for BTC, send the BTC of the exchange, broadcast, bla bla bla. Nah, mereka bisa cuan 12 juta US dengan cara seperti ini ya. Jadi ini adalah cara-cara yang sudah dipraktekkan di Bitcoin Cash yang katanya lebih baik dari Bitcoin, tapi kenyataannya ya fail gitu ya, nggak bisa gitu. Karena memang Bitcoin itu tidak bisa digantikan ya teman-teman. Ini bukan soal lu Bitcoin maksiat apa bukan gitu. Di sini tuh dijelasin secara teknis equilibrium dan paradoksnya seperti apa gitu.
Jadi teman-teman, em, ini udah dijelasin ya dengan begitu details ya sebenarnya dari si Bitcoin double spending segala macam. Nah, jadi kesimpulannya adalah in the long run, the market may naturally find an equilibrium for on-chain fee yang pertama. Jadi kalau misalkan mining semakin susah, dapat semakin kecil 0,00 sekian Bitcoin, maka mereka bisa subsidi cuan dari fee transaction antar network atau user gitu ya. Jadi dapat fee satoshi, dia udah bisa dicuanin jadi fiat untuk mengoperasikan blocks mereka gitu ya, atau mining mereka gitu. It could reach a point where there is no much more demand for scaling technology and fees are high enough to avoid censorship after X block. When will this occur? Kita nggak pernah tahu kapan ini kan nyampe saatnya gitu ya. Tapi ini sudah bisa kita katakan Bitcoin secara long term security-nya itu pantas dan bisa gitu ya diandalkan. Dan miner will likely experience more scaling cycles where they earn a significant amount of transaction fees as Bitcoin adoption accelerates and the use of it as a medium of exchange begins. Ya, jadi kalau ditanya ke stok kapan menjadi medium of exchange saya nggak tahu, tapi akankah ini akan terjadi? Of course, kalau the security udah probable ya, udah bagus, udah bisa diandalkan. Oke, itulah pentingnya lu tahu seluk-beluk si Bitcoin. Bukan cuman cuan, cuan, cuan gitu ya. Cuan itu perlu, tapi pentingnya kamu tahu dulu ya, kepalanya, ya, badannya, ya, kakinya, baru ekornya. Cuan itu ekornya, teman-teman, gitu. Ya, itu di terakhir. Price tag itu di terakhir. Ya, kamu harus tahu dulu ini siluman ini apa gitu, alien ini apa gitu. Ya, barang asing ini apa sih sebenarnya? Itu jauh lebih pentingnya. Itulah namanya fundamental analysis dan research gitu. Jadi kita based on research ya. Ini semua bisa divalidate teman-teman kalau misalkan lo orang teknis lo mau cek sebenarnya ini yang ditulis research ini apakah benar apa tidak, silakan do validate sendiri. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.